kemarin baru 2, ada yang sudah saya langsung aja buka Mega saya. Semuanya udah ngerjain sampai data keempat kan ya? Kemarin udah saya minta berikut videonya juga. Berarti udah ngerjain sampai data keempat, ada yang belum sampai data keempat? Oke ya, ada semua ya. Silakan dilanjut, Kem. Oke, kalau sudah terkait dengan analisis kemarin, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dulu nggak? Apa ada yang kesulitan, ada yang mau bingung ditanyakan, kan mungkin kalau kalian nyobain sendiri kan mungkin itu hal yang paling baik untuk kalian belajar. Mungkin pada saat kalian ngerjakan, kalian ada kesulitan, bingung atau bagaimana gitu. Ada nggak yang mau kita diskusikan sebelum kita lanjut? Oke, izin bertanya saya dulu. Ya. Kan kami ngerjakan data yang itu kan, kayak data ketiga sama data keempatnya pisah. Jadi bisa nggak digabungkan gitu? Jadi satu data. Soalnya kami coba nggak bisa. Gimana? Sorry. Cara gabungin data ketiga sama data keempat. Digabungin, kan ini saya ngerjakan jadi gabung kayak gini. Soalnya kami kerjakannya terpisah gitu. Kalian jadi 2 FASTA file jadi 2 MAS file ya. MAS yang pertama itu yang kita pelajari bersama, MAS file selanjutnya itu yang kalian kerjakan sampel ketiga keempat ya. Iya. Oke. Caranya kayak gini nih. Saya kasih contoh ya. Misalkan ini saya delete, terus saya buat baru lagi. Ini sebagai data perumpamaan kalian ya. Misalkan data umpama latihan kalian. Oke, ini saya ini dulu. Terus misalkan nah misalkan kan tadi kan misalkan ini 2 sampel yang udah kita latihkan nih kemarin, terus kalian mau MAS file itu mau kalian gabungkan. Caranya klik ini. Nah ini klik ini nih. Kalau ini tanda insert sequence from Mega FASTA text or sequencer file, klik ini icon yang tersebut, terus klik ini aja. Oke, not implemented, sorry. Atau enggak cara yang ini aja, ini di copy, di kedua ini di copy, di blok dua-duanya di control copy, terus close aja, terus kita panggil data yang misalkan kita mau gabungkan di mana. Oke, misalkan kita mau gabungkan, klik ini aja. Udah masuk dia data yang kalian baru itu. Jadi yang tadi misalkan MAS file kalian sebelumnya itu sequence datanya kalian copy aja, blok dulu, terus di copy, terus masuk ke MAS file yang baru yang mau kalian gabungkan itu, terus paste aja. Gitu. Nanti 2 data yang baru ini akan masuk. Gimana? Udah ngerti belum? Oke, sip. Ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kemarin kalian udah ngecek belum itu spesies apa aja dari keempat sampel tersebut? Ada yang udah ngecek ke BLAST in CBI itu spesies apa aja yang keempat sampel yang kalian kerjakan? Kan satu sampel itu udah kita coba tuh ngeliat, itu kan spesiesnya Crypsitera uswanasi. Kalau yang ketiga sampel lain udah kalian cek belum? Sama, Pak. Sama semua ya? Iya. Oke, sip. Betul, sama semua. Sebelum saya ke filogenetik, saya mau kasih contoh dulu bagaimana sih caranya. Kan ini kan saya hapus dulu. Ini kan 4 data ini data sampel kita. Bagaimana kita memasukkan data
pembanding yang dari database InCBI. Ini saya contohkan, misalkan kita tahu nih keempat sampel ini sama semua. Kita ambil aja salah satu contohnya yang kita blast, misalkan sampel terakhir ini saya blast, terus saya klik do blast search, yang kemarin, yang hari ini baru ngikutin, ini fitur untuk kita bagaimana kita membandingkan sampel kita yang ada di database, supaya kita tahu itu spesies apa, gitu, berdasarkan database. Oke, sama kayak kemarin, kita blast aja. Oke, kadang-kadang ini nggak bisa. Kalau nggak bisa nih, kadang-kadang kalian stuck di sini. Cara keduanya, kita langsung aja ke internet. Klik blast. Klik blast, Nah, ini saya masukin data yang mau saya blast, terus saya langsung blast. Nah, saya udah dapat sampelnya, terus kan saya mau masukin nih data yang dari database itu, saya mau masukin, saya mau download, terus saya mau masukin ke Mega saya. Klik ini, terus klik accession number-nya, accession number dari yang nilai paling teratas, yang Uswanasi ini, sequence ID-nya kan ada accession number-nya, ini accession number dari sequence ID itu. Terus klik aja. Nanti dia akan buka tab baru. Nah, di sini terus kita bisa download si data ini. Ini ada informasi dari siapa yang mengerjakan, autornya, yang mensubmit datanya, terus urutan nukleotidanya, tidaknya, terus kemungkinan submitnya di jurnal apa atau dari instansi mana. Kebetulan ini emang data yang kita kerjakan sudah di-submit di GenBank database gitu. Terus kita bisa download filenya. Sorry, kita bisa download FASTA filenya melalui klik ini, send to, terus file, terus GenBank-nya kita ganti dengan FASTA, terus zip file. Oke, kita udah ngedownload, terus kita mau masukin nih ke Mega kita. Klik ini, yang tadi insert sequence for Mega, terus cari yang tadi kita download dari GenBank yang mana, terus klik ini, yang tadi yang kita download. Dia akan masuk, gitu. Jadi kita punya data pembanding, ini bisa digunakan untuk nanti kalian buat pohon filogenetik supaya kalian tahu sampel kalian itu nge-clade atau mengkelompok kepada dari database pembanding spesies apa gitu. Seperti itu, kurang lebih caranya seperti itu untuk mengambil database. Selanjutnya ini aja untuk materi kemarin, kita editing sequence, kita supaya kalian tahu cara editing yang baik itu seperti apa. Dan ini sebenarnya harus terbiasa sih, edit proses, enggak hanya editing sequence saja atau analisis, tapi proses lab juga sebenarnya enggak terlalu sulit, yang penting kuncinya adalah terbiasa gitu. Semakin kalian sering mengerjakan, semakin kalian itu bisa atau lebih cepat mengerjakan gitu. Oke, setelah kalian itu close aja yang sampel kemarin, kita akan coba ke pohon filogenetik. Kita close aja yang kemarin. Ini nanti saya minimize dulu. Oke, kalian udah buka Mega semua ya? Sudah, Bu. Sudah? Oke, kan di Mega ini kan ada beberapa fitur nih.
Yang pertama yang kita mau coba itu pohon filogenetik. Banyak kegunaan dari pohon filogenetik. Tapi di sini kita tujuannya untuk melihat seberapa dekat atau pertama sampel kita itu ngelompok pada spesies apa berdasarkan database. Terus yang kedua, seberapa dekat kekerabatan sampel kita dengan sampel lainnya. Terus yang ketiga, kita mau melihat jarak genetik antara kelompok sampel berdasarkan spesies atau kelompok gitu. Nah, kita yang pertama yang harus kita lakukan di Mega ini, klik yang tanda filogeny ini. Nah, ini kan di Mega jadi ada beberapa fitur nih untuk kita mengkonstruk atau membuat pohon filogenetik, ada melalui pendekatan maksimum livelihood, neckboard joining, UCMA, maksimum parsimony. Apa sih maksud dari ini? Nah, mungkin ini terlalu panjang kalau kita bahas detail juga. Saya juga basicnya kelautan, jadi bukan basic biologi, jadi kadang-kadang saya hanya memahami konsep dari general dari masing-masing pendekatan pohon. Mungkin kalau kalian orang biologi awalnya itu mungkin lebih paham terhadap masing-masing pendekatan pohon ini. Maksimum livelihood detailnya seperti apa sih? Nah, saya akan buka web ini. Di sini ada masing-masing pendekatan kalau kalian lihat. Jadi kalau kita yang saya bold atau saya stabilokan ini, pertama berdasarkan pendekatan distant method. Nah, distant method ini yang kita gunakan itu biasanya dia pendekatannya ada dua, neckboard joining atau pendekatan UCMA. Apa sih yang dimaksud dengan neckboard joining atau UCMA? UCMA pada metode neckboard joining atau NJ, percabangan pohon filogenetik dibuat berdasarkan jarak genetik antara pasang sequence. Jadi si pohon filogenetik kalau kita menggunakan pendekatan neckboard joining sama UCMA, jadi dia akan membuat pohon filogenetik itu berdasarkan jarak atau perbedaan sequence kita dengan sequence lainnya gitu. Misalkan ada 5 sequence, dia akan dihitung tuh perbedaan masing-masing yang kemarin kalau kalian tahu haplotype-nya seperti apa. Nah, biasanya metode ini itu umumnya digunakan untuk membandingkan sampel yang memiliki kekerabatan yang dekat atau misalkan satu spesies atau berbeda spesies tapi dalam satu genus gitu. Itu yang biasa kita gunakan dalam distant method. Nah, yang kita pelajari hari ini mungkin neckboard joining gitu untuk maksimum livelihood atau Bayesian method itu terlalu panjang. Tapi yang penting kalian tahu dulu pohon filogenetik itu seperti apa gitu. Nah, ini maksimum livelihood kalau kalian tadi kan berdasarkan jarak itu antara sequence satu dengan sequence lainnya biasanya itu pendekatannya neckboard joining atau NJ atau UCMA gitu. Nah, kalau maksimum livelihood apa sih? Nah, metode ini lebih kuat daripada neckboard joining karena tidak hanya menghitung jarak genetik dari sequence, tapi juga mempertimbangkan laju mutasi dan model evolusi dari tiap-tiap nukleotida. Jadi dia si maksimum livelihood itu tidak, kalau tadi kan berdasarkan distant method itu kan atau neckboard joining atau UCMA itu dia hanya membedakan berdasarkan jarak genetik antara sequence kita dengan sequence lainnya. Nah, kalau maksimum livelihood itu tidak hanya membandingkan jarak genetiknya aja, cuman dia menghitungkan juga model dari laju mutasi dan evolusi dari tiap-tiap sequence kita gitu. Nah, kita sebenarnya neckboard joining sama maksimum livelihood sama-sama menggunakan bootstrap resampling. Itu dia untuk menghitung seberapa akurat percabangan pohon kita terhadap cabang-cabang lainnya. Nanti kita akan belajar lebih ketika udah ada contoh hasilnya. Terus biasa juga digunakan itu Bayesian method gitu. Pendekatan pembuatan pohon filogenetik berdasarkan Bayesian. Metode Bayesian juga mengaplikasikan konsep dari maksimum livelihood, jadi dia hampir sama ML atau maksimum livelihood, tidak hanya dari jarak genetik, tapi dia juga menghitungkan mutasi sama laju evolusi dari masing-masing sequence kita.
Tapi Bayesian ini tidak mencari satu pohon yang paling merepresentasikan hubungan kekerabatan dari sampel, tapi memakai distribusi dari banyak pohon yang dibuat. Tadi kan maksimum likelihood dia akan mengambil representatif dari nilai bootstrap. Kalau si Bayesian method itu dia tidak mengambil representatif dari percabangan pohon dari nilai bootstrap, tapi dia memakai distribusi dari banyaknya pohon yang dibuat. Dia mendekatannya itu menggunakan posterior probability. Apa itu? Nggak usah pusing. Jadi kita nggak akan belajar tentang detail ini. Yang penting kalian tahu perbedaannya dari pendekatan pohon filogenetik. Kalau distance itu dia hanya memperhitungkan jarak genetik antara masing-masing sekuen file kita. Kalau maksimum likelihood dia lebih expand lagi, tidak hanya jarak genetik, tetapi dia menghitung laju mutasi sama laju evolusi dari sampel kita berdasarkan nilai bootstrap untuk representatif. Kalau Bayesian dia sama kayak maksimum likelihood, tapi dia tidak menggunakan representatif, tapi persebaran atau distribusi dari percabangan pohon yang dihasilkan, atau menggunakan posterior probability. Kurang lebih seperti itu perbedaan masing-masing pendekatan pohon filogenetik. Nah, yang kita fokuskan, kalau saya bisa berkata, berarti kalau kita menggunakan maksimum likelihood atau Bayesian lebih kuat dong, lebih akurat dibandingkan distance method. Belum tentu kalau menurut saya, tergantung tujuan penelitian kalian gitu. Kalau tadi kalau kalian meneliti cuman membandingkan sampel dalam satu spesies atau dalam satu genus berbeda spesies, itu cukup menggunakan distance method, menggunakan network joining atau UPMA. Karena kalian cuma lihat tuh kekerabatannya, terus perbedaan spesies berapa jarak genetiknya. Tapi kalau kalian udah memerlukan, si spesies ini biasanya itu dilakukan oleh orang-orang antropologi ya, yang dia itu kayak melihat dari perubahan evolusi dari si spesies itu gitu. Jadi dia biasanya menggunakan maksimum likelihood. Jadi kalau kalian melihat jurnal-jurnal yang melihat evolusi dari spesies, biasanya dia menggunakan maksimum likelihood gitu, pendekatan metodenya. Jadi dari pohon percabangan itu lihat berapa ribu tahun berubah dari distance dari pohon itu. Kurang lebih sih seperti itu pendekatannya. Terus di sini saya mau share juga. Nah, ini yang kita fokuskan adalah ini yang tadi menggunakan distance method. Misalkan ada contoh, bisa kelihatan ya PPT saya, teman-teman ya? Ada. Kelihatan ya? Oke. Di sini contohnya distance methods yang kita fokuskan untuk hari ini. Nah, misalkan ada sequence 1 sama sequence 2. Misalkan urutannya itu ada 25 nukleotida. Sequence 1 ada 25, sequence 2 ada 25. Gitu. Tapi dalam urutannya yang kemarin saya bilang ada perbedaan. Mungkin bahasa ketiga itu, urutan ketiga itu yang atasnya C pada sequence 1 tapi bawahnya T. Nah, di sini yang dihitung sebagai satu haplotype. Nanti yang dihitung sebagai jarak genetik juga. Yang urutan keempat A sama G sebagai haplotype 1 juga, perbedaan 1. Terus ada lagi nih dari berapa lagi nih, urutan keberapa sekian ada lagi berubah. Berarti di sini dari 25 nukleotida urutannya dan 2 sequence itu ada perbedaan kurang lebih 5 haplotype atau 5 perbedaan urutan nukleotida. Nah, perhitungannya gimana sih? Nah, ini kita menghitung, kan tadi ada 5 ya. Dari 5 ditambahin aja 1, jadi 5/25. Jadi jaraknya 0,2. Nah, nanti munculnya p-distance atau jarak genetik antara sequence 1 sama sequence 2 kurang lebih 0,2. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini masih mudah. Kalau saya disuruh jelasin maksimum likelihood atau Bayesian, itu lebih lama lagi, tapi yang penting kalian tahu salah satu perhitungan gampangnya untuk pembentukan pohon filogenetik menggunakan distance method, yaitu misalkan network joining
atau UPMA. Gitu. Nah, tadi yang kita sebut juga nanti distance method juga kita menggunakan pendekatan bootstrap untuk merepresentatifkan pohon kita. Apa sih bootstrap itu? Yaitu bootstrap itu suatu perhitungan atau teknik perhitungan yang digunakan si software kita, si Mega ini. Sebenarnya tidak hanya Mega yang menggunakan beberapa software untuk membuat pohon filogenetik, ada juga fitur bootstrap. Dia untuk menghitung banyaknya, atau kita misalkan men-setting dia bootstrap, tolong buat saya pohon sebanyak 1000 kali dari nilai bootstrap. Jadi dia si software itu akan membuat merekonstruksi pohon itu sebanyak 1000 kali. Yang paling banyak representatifnya, misalnya 85% bentuk pohonnya itu aja. Ya udah, yang 85 yang dihadirkan terhadap kita hasilnya. Seperti itu, kurang lebih. Nah, di sini juga nanti ada berbagai macam model. Sebenarnya ini nggak usah dihafalin atau nggak dimengerti boleh, tapi nggak usah dihafalin juga, karena di Mega juga ada salah satu fitur atau kalau kita menggunakan software namanya J-Model Test, bagaimana dari data kita itu si software itu menghitung model yang terbaik untuk pohon kita seperti apa. Misalkan nanti si software J-Model Test atau si Mega itu kita bagusnya pakai model HKY. Nah, HKY itu perhitungannya seperti apa gitu. Tadi yang berhadapan substitusi rate dari atau laju mutasi dari si suatu nukleotida itu. Ini nggak usah dihafalkan. Jadi yang penting kalian tahu masing-masing dari pendekatan pediston itu seperti apa, terus maksud dari bootstrap itu apa, terus ini ada banyak sebenarnya metode untuk model yang dihadirkan untuk pembuatan pohon kita, gitu. Tapi nanti kita gunakannya pediston aja. Oke, itu kalau kurang lebih nanti kalau ada yang ditanyakan langsung aja ya. Saya mau bertanya, nggak usah nunggu ada pertanyaan sesi sendiri atau enggak. Itu. Terus kita lanjut balik ke software Mega kita, klik pohon filogenetik, ini klik fitur yang icon filogeny, klik. Terus tadi kan kita mau menggunakan neckboard joining untuk pendekatan distance method, klik construct or test neckboard joining tree. Klik. Nah, ini yang udah punya latihan FASTA ini udah pada download semua ya, udah pada punya semua ya. Teman-teman tolong direspon cepat biar nggak bingung Mas Denny-nya. Sudah, Bu. Oke, sudah. Kalau sudah, ya udah berarti tadi kalian kan buka aja filogenetic icon filogeny, terus neckboard joining tree, klik. Terus yang latihan tree 1 fast itu kalian klik, terus open. Udah sampai sini kalian? Keluarin ini enggak? Yang disuruh masukin input data option. Sudah, Pak. Sudah. Menurut kalian kita milih apa nih? Pairwise distance, protein sequence, atau nucleotida sequence? Berdasarkan data kita. Oke, jadi kita kan karena FASTA file kita itu berupa data nukleotida, jadi kita input data optionnya nukleotida sequence gitu. Klik aja OK, klik yang nukleotida sequence ini, klik OK. Nah ini apakah data kamu itu termasuk protein coding atau tidak gitu. Nah karena kita menggunakan CRE yang kemarin, salah satu CRE itu adalah lokus yang bukan mengkode protein. Kecuali yang saya kemarin yang ikut presentasi, misalkan ada CO1 untuk
metazoan, bagusnya itu merupakan lokus yang pengkode protein. Karena CRK ini bukan mengkode protein, jadi klik no. Udah sampai sini kalian? Sudah. Terus kalau ditanya kayak gini, would you like to use the currently active data? Klik yes saja. Udah muncul ini belum? Seperti ini. Kalau kalian nanti kalau kalian udah muncul, klik di sininya. Kita menggunakan bootstrap method. Terus banyaknya replikasi bootstrap itu kita coba 1000. Biasanya itu orang-orang menggunakan 1000. Kalau kalian baca-baca jurnal biasanya normalnya itu 1000. Jadi nanti si pohon itu yang saya sebutkan tadi, si solver ini akan membuat atau membuat pohon itu berdasarkan replikasi sebanyak 1000 kali. Jadi yang paling representatifnya banyak itu yang dihadirkan atau divisualkan oleh kepada kita terhadap si software Mega ini. Terus substitusi modelnya kita menggunakan Pediston. Kalau kalian ini pilih kan ada banyak tuh kedua parameter model, kita gunakan Pediston aja karena kita berfokus pada jarak genetik. Terus yang include-nya menggunakan transition sama transvection. Ininya default aja uniform red. Terus gap missing data treatment-nya per West deletion. Ini number treat-nya kita tergantung kalian, komputer kalian. Kalau bisa sih 7, tapi tergantung komputer kalian punya banyak treat core-nya itu berapa gitu. Masing-masing komputer kan prosesornya beda-beda gitu. Makasih. Dadah. Oke. Number treat atau core kalian kan beda-beda tuh masing-masing komputer. Jadi sih paling amannya sih biasanya 4 atau 5 gitu. Zurotol mau tanya silakan. Ya. Oh ya, saya mau tanya. Maaf, punya saya yang pas filogenetik terus masukin data ke itu kok nggak muncul ya data latihan. Oke. Nah, saya cancel dulu ya. Yang lain tetap aja kalau udah masuk ke situ, klik for phylogeny, tes network joining. Ini saya close dulu. Nah ini panggil data yang ini sudah. Yang FASTA file. Oke. Klik open. Terus nucleotida sequence. Klik OK. Karena data kita bukan dari locus protein coding, jadi klik no. Terus kalau ditanyakan ini klik yes. Oke. Sudah seperti ini settingannya teman-teman. Jadi core ini tergantung kalian ya. Jadi nanti semakin banyak core-nya itu semakin tentu nanti si pohon itu semakin dibuat cepat gitu. Tapi kalau komputer ya paling aman sih menurut saya 4 atau 5 gitu. Saya di sini gunakan 5 aja. Maaf, protein coding itu tadi yes atau no ya? No. Klik no. Ya. Oke, sudah semua sampai sini teman-teman? Sudah ya? Yang lain Kalau respon, jangan Malik aja dari tadi. Belum, Pak. Oke, yang belum ada kendala? Masih dibuat. Oke, ya, jadi kita menggunakan tes filogenetiknya itu menggunakan pendekatan bootstrap. Terus banyaknya replikasi bootstrap itu 1000 kali. Jadi nanti si pohon itu akan membuat sebanyak 1000 kali. Dan representatifnya paling banyak atau presentasinya dari 1000 itu paling banyak, itu yang akan divisualisasikan kepada kita dari si softwarenya. Terus substitusi modelnya kita menggunakan Pediston karena kita akan fokus kepada jarak genetik. Terus include substitusinya transition dan transversion. Terus red pattern-nya default aja uniform red.
terus gaps atau missing data treatment-nya pairwise deletion. Nah, ini sistem result-nya kalian bisa menggunakan 4 atau 5 aman ya. Oke, sudah semua teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, mantap. Oke, kalau sudah, klik OK aja. Nah, udah, dia akan memproses. Nah, inilah pohon kita jadi. Udah sampai sini semua? Udah dapat pohonnya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ketika kalian lihat pohonnya, apa sih maksudnya gitu? Apa maksud si pohon ini gitu? Oke. Nah ini, jadi kalau boleh saya terangkan dikit, di sini itu kita anggap satu grup nih, satu grup. Berarti ini kita anggap sampel ya. Ini sampel, yang bio itu sampel semua. Yang ini data pembanding dari database yang ada accession number. Ini accession number-nya. Yang tadi kalau saya datang ke database, saya download, kita masukkan ke dalam Sequence Explorer supaya jadi satu. Nah, jadi kemungkinan itu sampel kita itu mengelompok kepada dari spesies si Selonia maides. Jadi kemungkinan besar itu sampel kita itu ya spesies Selonia maides. Terus ternyata ada kelompok lain dari Selonia maides juga. Nih, ini sampel kita. Nah, di yang ini juga ada spesies lain juga. Jadi di sini ada 3 percabangan, 3 bentuk cabang, atau kita terserah biasanya ngesebutnya clade atau group, yang merepresentatifkan dari spesies yang berbeda, kecuali ini spesies yang sama. Tapi mungkin karena dia berbeda, apakah dia ada jarak genetik gitu antara masing-masing kelompok ini. Gitu. Jadi ini ada 2 spesies. Oh, jadi dari data kita ada 2 sampel yang spesiesnya itu Lepidosceles olivacea. Ini jenis-jenis penyu. Yang tadi paper yang saya presentasikan kemarin dari paper itu. Oke. Terus yang kedua, apa sih maksud nilai ini? 63, 54, 100. Nah, 100 sama 75 ini maksudnya itu adalah nilai bootstrap. Jadi ketika saya klik bootstrap konsensus, jadi kalau bootstrap konsensus itu si tree-nya itu akan bedanya nggak ada jarak, nggak ada skalanya, tapi sama bentuknya. Saya mau kasih gambaran untuk arti nilai bootstrap. Nah, 75 ini adalah nilai bootstrap dari 1000 kali tersebut. Jadi si pohon ini, si software ini membuat bentuk percabangan ini sebanyak 1000 kali, dan 75%-nya bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi yang saya bilang si Mega atau software Mega ini akan memberikan visual hasil berdasarkan representatif yang paling besar. Nah, kalau 100 ini berarti percabangannya dari sini. Yang 75 itu juga termasuk. Jadi 100% ini ya bentuknya seperti ini aja. Kalau 100 di sini berarti percabangan ini. Kalau 53 ini percabangan dari sini. Jadi 53% dari 1000 kali ini paling besar ya bentuknya ini. Jadi 47%-nya bentuknya lain-lain yang nggak diambil dari Mega. Gitu. Nah ini juga 52 bentuknya seperti ini. Seperti itu guys, kurang lebih. Terus setelah itu kan kalian udah tahu tuh arti masuk bootstrap sama tadi kelompok atau clade
dari si sampel kita. Terus ini termasuk dalam skala jarak skala. Jadi 0,2 apa sih artinya? 0,2 setahu saya itu dia akan menghitung perbedaan jarak. Misalkan kan di sini tuh ini terlalu mepet ya. Oke. Nah ini. Nah kalau ini kan ada beda jarak nih kalau kita di sini ya. Kita fokusnya di sini. Kalau kita tarik garis lurus ininya, garis lurus, ini kurang lebih garis lurus ya. Kan dia akan, kalau garis lurusnya sampai sini doang. Kalau ke sini kan ada jarak nih. Ini sebagai jarak. Kalau kita umpamakan ini, kita skalakan kurang lebih 0,2. Setahu saya itu 0,2 dibagi 10.000 berapa? Jadi perbedaan, saya buka. Setahu saya itu 0,02 dibagi 10.000. Dikali 10.000. Sekitar 200 ya. Nah. Pokoknya ini jarak urutan nukleotida kita terhadap si kelompok sampel ini. Misalkan umpamanya ya, nanti saya cari lagi informasinya, saya lupa dikali 1.000, 10.000 atau 100.000 gitu. Misalkan 0,02 ini nanti hasilnya kalau dikali berapa gitu hasilnya 2. Berarti antara jarak ini kan ada ini nih, ada jarak ini nih. Ada, kalau kita garis lurus kan ada patahan nih. Patahannya ini berarti ini kurang, jaraknya kurang, ada panjang yang kurang panjang. Ini kurang panjang, ini lebih panjang. Nah, jarak panjang ini itu dari kelompok sampel ini sama sampel ini ada perbedaan 2 nukleotida atau 3 nukleotida gitu. Jadi skala ini menunjukkan perbedaan nukleotida dari panjang masing-masing posterior atau si percabangan itu. Gitu. Tapi kalau ini karena ini hasilnya mepet-mepet, jadi kemungkinan itu perbedaannya kecil banget gitu. Paling ada 1 atau 2 nukleotida gitu yang berbeda. Jadi antara sekuens 1 sama sekuens 2 itu ada 2 atau 3 nukleotida aja yang misalkan atasnya A, T gitu. Yang bawahnya T ada perbeda urutan gitu. Kurang lebih seperti itu jarak dari skala jaraknya. Ada yang ditanyakan nggak seputar representatif dari pohon filogenetik ini? Ya. Pada bootstrap. Kenapa bootstrap? Tadi kan itu kan representatifnya kan berpersentase kan, Pak. Kemudian kan ada yang bisa ditengokin dulu tuh. Kenapa? Bisa kursornya di bootstrap gitu, yang di sebelah. Ini? Yang di bagian sebelah original tree-nya, consistency tree itu. Oke. Nah dia kan pada bagian itu kan bootstrap-nya kan menunjukkan yang pada bagian BO02 1103 dengan yang di bawahnya itu kan dia kan berupa 62%, 63% kan, Bang. Nah, kemudian pada connect yang berikutnya itu kan kok menurun jadi mengalami penurunan jadi 52, Bang. Iya. Oke. Terima kasih. Good question. Oke, thank you. Jadi kalau 62 ini berarti dia fokusnya terhadap ini aja. Fokusnya terhadap ini, kalau yang 63 itu fokusnya terhadap ini. Jadi replikasi sebanyak 1000 kali yang tadi kita assign nilai bootstrapnya, jadi dia menghitung per cabang gitu. Cabang ini dihitung 1000 kali, 62-nya dapat ini. Oke, dia akan hasilnya 62 yang paling banyak dari 1000 seperti itu. Terus dia akan hitung lagi 1000 kali dari sini,
63% yang paling banyak. Jadi yang 37%-nya itu bentuk lain yang nggak akan dimasukkan. Jadi kan yang dimasukkan yang paling nilai paling tinggi aja gitu. Terus ketika dihitung lagi 1000 kali lagi, diulang lagi, hitung 1000 kali lagi, bentuknya seperti ini gitu, 52. Jadi ketika bertanya ini kenapa semakin menurun? Karena ini tidak ada korelasi tidak ada hubungannya antara nilai ini sama nilai ini sebenarnya. Yang ada hubungannya hanya hasilnya aja. Gimana? Berarti korelasinya Jadi antara kalau yang menurun ya berarti korelasinya persamaan apa? yang dari korelasinya persamaan antara bio yang di atas yang bagian cabang 1 ini sama yang mencakup dua-duanya. Iya, betul. Jadi nilai ini sebenarnya nilai kita fokusnya kalau nilai ini itu tidak ada korelasi dengan nilai lainnya. Nilai ini itu berdiri sendiri pure atau murni dari hasil bootstrapnya gitu. Karena si pohonnya itu menghitung per 1000 setiap percabangan yang dihasilkan. Dia menghitung 1000 kali, 62%-nya hasil ini. Udah stop, terus dia akan menghitung lagi 1000 kali, 63%-nya hasilnya seperti ini. Stop, terus dia ngitung lagi 1000 kali, 50%-nya dari 1000 kali menghasilkan seperti ini. Stop gitu. Terus dan kalau 1000 ini berarti seperti ini. 100 yang ini, dia menghitung 1000 kali lagi ulang, dia akan menghasilkan seperti ini. Stop gitu. Adapun seperti ini juga. Jadi ini nilai berdiri sendiri. Murni hasil dari perhitungan bootstrap tersebut gitu. Baik, terima kasih. Bagaimana? Udah nangkap ya? Mudah-mudahan ya. Sudah. Ya, berarti nanti saya nanti dari ke Jelita yang untuk perhitungan skala distance ini itu dibagi atau dikali berapa saya lupa. Pokoknya ini menunjukkan dari si percabangan ini ada kelebihan jarak itu dia dihitung dari perbedaan sekuens yang kita hasilkan. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan sebelum kita lanjut untuk pohon filogenetik dari model neckboard joining. Jadi ini hasil dari neckboard joining. Dia akan fokus kepada jarak genetik aja dari masing-masing sekuens kita. Atau udah pada pusing? Ya sih, mungkin ini perlu memperdalam. Saya pun juga kadang-kadang juga masih untuk detailnya ya kayak substitusi mutasi, evolusi, saya juga harus banyak belajar gitu. Ada yang ditanyakan nggak sebelum kita lanjut? Izin, Pak. Ya. Ini data yang Bapak pakai sama yang kami ini sama kan, Pak? Kenapa? Untuk data yang kita pakai tadi ini semua sama kan, Pak, datanya? Ya, semuanya sama. Cuman untuk saya, Pak, yang original tree-nya yang paling atas itu untuk Bapak kan 63. Saya 60 itu gimana, Pak? Oh, itu nggak masalah. Nggak masalah selama kurang lebih mengelompoknya seperti ini. Urutan sampelnya itu termasuk kelompok dari Selonia maides. Atau yang selanjutnya juga kayak gitu. Jadi kalau 60, kalau kalian nilai bootstrapnya itu di sini 63 atau 60 atau 53, itu tidak masalah. Karena masing-masing software itu mungkin dia mereplikasi itu berbeda perhitungannya. Jadi ketika saya coba lagi nih, saya close, saya coba lagi, belum tentu ini nanti menghasilkan 63 juga. Tapi kurang lebih bentuknya seperti ini nanti pohonnya. Gitu. Ini hanya nilai bootstrapnya aja. Representatif dari nilai percabangan. Baik, Pak. Oke. Ada lagi sebelum kita lanjut? Ini juga bisa output dari DNA barcoding gitu.
Jadi kemarin kan selain kita ngelihat cuma dari NCBI, kita blast, kita dapat spesies apa, terus ketika kita punya data banyak, masa mau kita satu-satu gitu. Kita buat pohon filogenetik aja, dia ngelompok pada mana, kelompok pada mana, kelompok pada mana. Kita bisa ngelihat dari situ. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita lanjut ke jarak genetik. Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjut ya. Ini saya taruh sebelah aja karena nanti kita jarak genetik ada kita membuat 2 cara jarak genetik. Yang pertama kita membuat jarak genetik dari masing-masing sampel, yang kedua dari masing-masing kelompok yang saya bilang di sini percabangan ini sebagai kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini sebagai studi kasus saja, kelompok ini bisa berdasarkan spesies kalau kalian punya data ataupun berdasarkan lokasi. Tapi di sini berarti berdasarkan percabangan pohon gitu. Oke, kalau sudah kita balik lagi ke menu yang di dalam meganya. Sudah, terus kita mau menghitung distance atau jarak genetik dari masing-masing sampel dulu. Yang pertama itu kita klik distance, di sini ada icon distance tulisannya, klik. Terus kita mau klik compute pairwise distance. Nah, kalau ditanya apakah kamu ingin menggunakan data yang barusan kamu gunakan untuk pohon filogenetik, yaitu bernama latihan Tree 1 FASTA, jawabannya yes. Jadi kalian nggak usah manggil data lagi yang tadi, karena datanya sudah termemori oleh si meganya. Klik yes saja. Oke, udah masuk ke sini semua teman-teman? Sudah. Sama, urutannya atau settingannya seperti ini. Di sini ada bootstrap, kita menggunakan pendekatan bootstrap. Terus kalian assign sebagai 1000 kali. Kita menggunakan p-distance sama kayak tadi. Udah kalian setting seperti ini, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, kalian klik OK saja. Oke, inilah hasilnya. Nah, ini hasilnya. Kalau kalian bisa lihat. Di sini, ini kalau yang atas ini, itu standar deviasi ya. Kalian kalian hiraukan aja, kalian abaikan aja nilai atasnya itu, ini standar deviasi. Yang nilai bawahnya ini baru distance atau jarak genetik. Misalkan bio 02804 ini yang sampel 2 terhadap sampel 1 jaraknya 0,00128 gitu. Nah, bagaimana sih interpretasi hasilnya? Ini maksudnya ada nilai besar, ada yang nilai kecil, itu gimana kita melihatnya gitu. Nah, kalau bisa saya jelaskan bahwa kalau nilainya jarak genetik yang mendekati 0, berarti itu sampel itu memiliki kekerabatan sangat dekat terhadap sampel tersebut. Gitu. Kalau nilainya mendekati 1 atau semakin jauh dari 0, maka jaraknya itu semakin jauh antara sampel. Gitu kurang lebih. Berarti di sini nih, berarti paling dekat nih ada yang nilainya sampai dekat banget nih 0,0000 sampai itu. Bahkan juga 0,00 ini. Oh, berarti ini terhadap sampel berapa nih? Sampel 9 sama sampel 2 sangat dekat banget, bahkan nggak ada jarak gitu. Tapi ini jarang sih terjadi kalau sampelnya itu berbeda. Ini mungkin sampel yang sama gitu. Karena ini kan sampel yang udah dipublish gitu. Mungkin yang saya ambil yang dari database itu sampel yang sama, cuman beda ID-nya doang gitu. Karena yang ini kan yang ada accession number-nya dari database.
Gitu sih. Ada yang ditanyakan nggak untuk genetic distance atau jarak genetik dari masing-masing sampel? Pokoknya mendekati 0 itu semakin dekat, menjauhi 0 atau mendekati 1 itu semakin jauh jaraknya. Jarak genetiknya. Ada yang ditanyakan seputar outputnya. Ini yang atasnya itu standar deviasi ya, atau standar error dari masing-masing hasil. Kan tadi kita menggunakan bootstrap 1000 kali. Nah itu ada standar deviasi yang dihasilkan. Jadi fokusnya yang nilai bawahnya aja. Gitu. Kalau kalian mau save hasil ini, setelah kalian mau outputnya sebagai TXT atau Excel file juga bisa gitu. Klik ini aja. Kalau kalian mau save hasilnya sebagai Excel file, itu klik ini. Terus bisa terserah mau kalian ambil distance-nya doang atau standar error-nya juga. Kalau ini contoh saya ngambil distance-nya doang, ya udah klik aja OK. Excel kan output formatnya Excel workbook. Klik OK. Nah, ini hasilnya. Jadi ini jarak genetik antara sampel. Ada pertanyaan nggak terkait jarak genetik antara sampel, teman-teman? Tadi yang penjabaran itu gimana, yang mendekati 0? Ya, jadi semakin misalkan ini kan nih, menurut kalian sampel 4 terhadap sampel ini, sampel 4 terhadap yang 803 sama sampel 3 terhadap yang 803 dekatan mana? 3 atau 4 dari nilai ini terhadap yang ini? 3, Bos. 3, kenapa? Karena jarak mendekati 0 itu lebih dekat daripada sampel yang komputer. Ya, betul seperti itu. Jadi yang ini, yang 4 terhadap yang ini 803 itu lebih jauh. Gitu. Oke. Bagaimana? Tadi pertanyaannya kayak gitu kan kurang lebih ya? Iya, berarti dia kalau yang ke 1 berarti lebih menjauh gitu, Bos. Iya. Pokoknya semakin menjauhi 0 itu berarti jarak genetik terhadap sampel yang mau kita tuju itu semakin jauh. Kalau semakin mendekati 0 itu berarti semakin dekat. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Pak izin bertanya, berarti itu yang mendekatinya ke bio 20803 itu ya semuanya? Ya, betul. Jadi ini kayak ini versus ini nilainya ini. Ini versus ini nilainya ini. Gitu. Gimana? Udah? Udah jelas siapa tadi yang nanya? Laila ya? Jelas. Tapi hanya saya tak ada muncul yang bio di atasnya. Oh iya. Yang sejajar. Yang sejajar gimana, sorry? Untuk yang bio 2803 terus 2084. Oh, ini nggak keluar kamu? Iya. Oke. Ini kan klik ini. Nah, ini metriknya dari bisa lower left atau upper right. Coba samakan kayak gini. Kalau udah, klik OK. Kayak gini. Masih hilang ya nilainya? Sebentar masih loading. Oke. Masih hilang atau udah ada nilai atasnya? Kolom atasnya? Belum muncul, sebentar. Oh, masih loading atau udah ada hasilnya tapi belum muncul? Masih loading. Oh, masih loading. Oke. Yang lain ada semua ya? Kayak gini semua ya? Ada, Bang. Ada, Bang. Ada, sip. Berarti Laila nih ada. Apakah emang ngambek laptopnya?
Oke, gimana Lela? Udah? Kalau nggak ada, kita lihat kan ini kan sebenarnya ini urutannya sama nih, yang atas, yang ke kiri, yang apa istilahnya, row-nya itu kan urutannya sama yang kolom ini, urutannya sama kan. Kalau kamu nggak ada, misalkan saya delete, ini kamu copy aja, copy, terus paste di sini, tapi paste untuk yang ke sini. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, sip. Yang lain udah semua ya? Ada pertanyaan terkait jarak genetik per sampel? Ini outputnya seperti ini, udah paham semua ya? Yang ya udah, paling intinya kan kalian semakin mendekati 0 itu jarak genetiknya semakin dekat antara sampel, semakin menjauhi 0 atau dekat dengan 1 itu semakin jauh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti udah paham semua ya terkait jarak genetik ya? Per sampel. Sudah, Pak. Sudah, mantap. Selanjutnya kita akan menghitung jarak genetik antara kelompok. Ini kan per sampel nih. Bagaimana dengan kelompok? Misalkan kita mau tahu ada satu lokasi atau satu spesies dengan spesies lain dari pengelompokan per sampel. Misalkan kayak gini nih studi kasusnya tadi. Ada percabangan ini kelompok 1, percabangan ini kelompok 2 gitu. Nih, misalkan percabangan ini kita anggap sini kelompok 1. Entah kalian mau representatif sebagai lokasi 1 atau spesies 1, ini dengan lokasi 2 atau spesies 2 atau kelompok kedua gitu. Ini dengan kelompok ketiga gitu. Kita kelompokkan, kita mau tahu jarak genetiknya berapa gitu antara masing-masing kelompok, atau nanti kalian kalau punya data masing-masing lokasi gitu. Caranya kita pertama kelompokkan dulu sampel kita dengan cara kita balik lagi ke Mega ini, klik data yang ada lambang TA, bukan titip absen, kebiasaan dulu titip absen, TA, terus klik select taxa and groups. Sudah muncul seperti ini semua teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kita mau mengkelompokkan, kan ini kita ada sampel nih. Sampel kita mau mengelompokkan berdasarkan assign kelompok kita. Tadi misalkan saya mau assign ini sebagai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Caranya seperti apa? Kalau kalian udah semua sampai sini, klik yang tanda plus, tulisannya create a new group, atau kalian bisa CTRL-N, klik ini, kita umpamakan sebagai GP1. GP1 itu grup 1. Grup 1 ini yang atas ini ya. Nah, kalau udah, klik aja ini di checklist. Terus kita, tadi grup 1 ini ada bio 02091. Ini kan ya. Terus kita geser, klik yang ke panah ke kiri, ke left. Oke, kalau kita jabarkan, oh yang sampel ini udah masuk ke dalam grup 1. Terus apalagi yang accession number AB8198081 yang MEDAS. Yang ini kan, terus saya masukkan lagi. Udah masuk, terus yang 21103, yang ini masukin, terus 20802. Ini klik masukin, terus yang 902 ini klik masukin. Udah masuk semua kelompok 1 apa grup 1? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita buat kelompok kedua. Kelompok 2 terdiri dari 3 ini. Klik lagi yang tanda plus ini atau create a new group. Klik lagi, kita tulis GP2, tulis aja apa tetap kayak gini, kita checklist. Terus isinya apa aja itu? 803. Klik ini, masukin, kita jabarin, udah masuk. Terus 804, ini klik, masukin. Terus yang MEDES yang 61, klik, masukin. Udah buat semua, jadi kelompok 2, terdiri dari 3 sampel. Sudah.
Sudah. Nah, mantap. Terus kita buat kelompok ketiga, terdiri dari 3 sampel ini yang Lepidosiales olivacea. Klik tanda plus, create a new group, GP3, klik checklist, ya udah sisanya aja kan ini kan. Masukin, terus masukin. Udah? Sudah. Udah semua, guys? Udah. Mantap. Sudah semua. Kalau sudah semua, ini dulu, klik aja oke. Kalau sudah semua terassign sebagai grup atau kelompok 1, 2, 3, masing-masing sampel kita, klik oke. Udah oke. Terus setelah itu kita klik lagi distance, di sini icon distance. Klik. Terus kita klik yang compute between group. Jadi kita mau melihat jarak genetik antara grup yang kita buat, yaitu ada 3 grup kan, grup 1, 2, 3. Klik yang ini between group. Terus kalau ditanyakan, klik yes aja. Yang penting ada latihan tree 1 FASTA yang udah kita assign file tadi. Yes. Udah muncul semua seperti ini, teman-teman? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah klik oke. Oke, ini hasilnya. Grup 1, grup 2, grup 3. Sama, abaikan aja atas, ini dia standar errornya. Nah, ini kita lihat, oh grup 1 terhadap grup 2 itu lebih dekat dibandingkan grup 3 ke grup 1. Benar nggak? Kita lihat ini kan grup 1 sama grup 2. Oh, emang dia lebih dekat dibandingkan grup 3 yang jauh dari percabangan. Kurang lebih seperti itu implementasinya. Ada yang ditanyakan nggak? Sama kalian bisa nge-save juga ke Excel atau TXT sesuai kebutuhan kalian. Ada yang ditanyakan? Terkait kelompok ini, kalian bebas kelompok itu sebagai spesies atau kelompok percabangan atau kelompok itu berdasarkan lokasi nanti kalau kalian penelitian gitu. Pak, izin bertanya. Ya. Kalau yang di taksa grup tadi, kayak kita kan ada salah masukin dia ke grup mana itu. Kembalinya gimana? Ya, klik aja tadi sama kayak tadi, taksa data, terus select taksa and group. Nah, ini kalau kamu misalkan oh saya salah nih mau saya tuker, ya udah ini yang klik ini grup 3 dari salah satu sampel yang salah, klik ke kanan ini, remove, terus masukin ke grup lain. Ini masukin. Jadi dia masuk ke grup 2. Gitu. Oke, ini klik ini. Oke, kayak gitu kurang lebih. Terus tadi between group. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Itu aja sih, Jel, materinya lebih cepat mungkin ya, karena nggak ada materi teori. Oke, teman-teman, silakan yang masih ada pertanyaan atau kalian mau cari tahu, coba-coba studi kasus yang lain untuk penelitian kalian, pandangannya ke depan atau seperti apa, mumpung ada Mas Dani. Sekali lagi saya katakan bahwa biasanya kalau pelatihan sama Mas Dani ini berbayar. Jadi tolong kalian maksimalkan pelatihan gratis berkedok praktikum dari Bionesia ini. Cuma dibayar atas dasar pertemanan ya, Mas Dani. Mau ngomong hal lain ada mahasiswa. Silakan yang masih mau ditanyakan sama Mas Dani. Ya, ada ditanyakan apa ada ide penelitian nih kalian, Mas saya ada ide penelitian ini nih, bisa saya analisis seperti apa ya dari yang kita pelajari ini gitu. Silakan.
Izin bertanya, Bro. Ya, silakan. Terima kasih, Bang. Baik. Pertama tadi kan untuk datanya tadi kan ada berupa di download gitu. Terus kan dia kan ada author atau uploadernya, berarti kan datanya kan berasal dari orang lain gitu. Terus misalnya kita mengambil data tuh secara in situ atau data kita sendiri itu kita harus upload juga baru kita download, atau ada file tersendiri biar kita bisa langsung ekstrak itu sendiri gitu, nggak harus diupload. Sorry, coba diulang lagi, siapa si Anggi ada? Tadi kan untuk datanya dia kan berupa data yang di-download gitu kan, Bang. Dan juga ada author, otomatis itu kan datanya kan berasal dari orang lain. Nah, misalnya kan datanya itu berupa data kita atau data in situ kita gitu kan. Kita ingin melakukan penganalisan terhadap data kita. Itu kita harus upload di website itu sendiri atau ada cara lain biar data itu cuma punya kita gitu, dalam formatnya gitu, Bang. Terima kasih. Oke, sip, thank you. Ya, jawabannya bisa banget. Kalian misalkan ini kan yang bio ini kan kemungkinan data kita nih, misalkan nih, walaupun ini udah dipublish, kita sebagai contoh aja, bio ini data kita yang ada accession number-nya kita ilangin. Itu bisa aja, nggak apa-apa, terus kalian analisis. Nah, itu nggak apa-apa. Cuman sebenarnya kalau kalian mau publish jurnal atau apa tentang data genetik, apalagi yang ada data urutan nukleotidanya atau proteinnya atau segala macam, ya kode etiknya biasanya disuruh ngupload di database. Tujuannya supaya memberikan informasi kepada penelitian selanjutnya gitu. Apalagi mungkin kalau kalian penelitian spesiesnya yang sangat jarang di database, karena kan yang saya bilang itu kita salah satu fitur DNA barcoding itu sangat bergantung kepada database. Kalau dari spesies kita itu database-nya sangat sedikit, kemungkinan hasilnya kita percaya terhadap database itu semakin rendah. Makanya itu sebagai polemik juga sih, kita harus percaya banget dengan database atau kita harus percaya dengan data kita sendiri. Itu. Tapi ya kode etiknya sebenarnya kalau kamu mau publish data genetik kamu harus disumbangsihkan, istilahnya dimasukkan dulu ke database supaya peneliti lain bisa dapat informasinya dari kamu. Gitu. Tapi kalau untuk analisis mau ini dibuang yang database cuma data kamu juga nggak apa-apa. Kan saya mau ngasih contoh aja bahwa sampel kita itu kemungkinan mengelompok pada spesies apa berdasarkan database. Gitu. Gitu, Anggi. Baik, terima kasih. Ya. Oke. Ada lagi enggak? Gimana menurut kalian, seru atau bikin pusing? Atau sebenarnya mudah-mudahan seru ya. Mungkin kalau bikin pusing sayanya aja mungkin yang menjelaskannya kurang simple gitu. Supaya kalau kalian mengerjakan langsung, apalagi kalian dikombinasikan dengan lapangan sama lab, wah itu seru banget. Saya juga awalnya jurusan dari ilmu kelautan dan banyak ke lapangan saya awalnya, tapi saya juga kalau disuruh ke lab di lab seharian, setiap hari di lab saya juga bosen. Jadi ya itu senangnya saya sambil ke lapangan, terus mikir di lab, analisisnya, apalagi saya senang analisis gitu. Jadi bikin saya nggak bosen juga. Saya mungkin beberapa dari kalian juga, wah di lab bosen nih gitu. Cuman kita perlu juga, apalagi yang suka penelitian atau yang mau penelitian, itu di lab itu juga bagus. Gitu. Silahkan coba teman-teman salah satu ngasih tanggapan tentang materi. Mungkin ini materi yang baru untuk kalian gitu ya. Dan belum ada juga, misalnya di ilmu kelautan ini sangat jarang sekali yang mengambil topik penelitian tentang molekuler. Jadi coba disampaikan pandangannya tentang ilmu baru ini, molekuler, menurut kalian seperti apa sih? Apakah ada ketertarikan dari kalian untuk mempelajari tentang ilmu ini gitu? Coba Siska. Sejauh ini sebelumnya terima kasih untuk Bang Daniel yang memberikan materi dan pembelajaran buat kami.
awalnya waktu materi, waktu penjelasan dan dari Bu Jelita, memang saya pribadi sulit menangkap dan mikirnya ribet gitu Bang. Tapi setelah udah ngikutin dari semalam sampai sekarang, awalnya memang canggung tapi ternyata seru sih dan ada ketertarikan untuk menganalisis terkait DNA dan ternyata seru sih Bang. Makasih Bang untuk ilmunya. Ya, thank you Siska. Berarti Ibu Jelita belibet ya? Dari dulu kan, Kem. Gitu Bang, cuman karena belum praktek jadi susah nangkapnya gitu. Oke. Ya, bukan maksud saya gaduh domba. Ya. Silakan yang lain. Yang lain coba, yang cowok yang udah ikut dari kemarin siapa? Zuhrotul, coba Zuhrotul yang lebih aktif. Gimana Zuhrotul? Terima kasih kepada Ibu Jelita yang telah mengundang Pak Dani ya. Seru banget, kayak dapat pemahaman baru. Mudah dipahami, insya Allah. Terima kasih. Oke, terima kasih Zuhrotul. Memang kalau misalnya teori, itu cuma bikin kita pusing. Makanya saya mengundang Bapak Dani ini untuk mencerahkan pemikiran mahasiswa-mahasiswa ini yang sedang dikejar nilai untuk menaikkan nilai UTS mereka. Kalian udah lihat nilai UTS kalian kan? Sekarang saya yang pusing bagaimana bisa menaikkan nilai-nilai kalian ini nih. Karena nilai akhir ada di saya. Nanti kalau saya yang ngeluarin jelek, saya yang dibombardir sama mahasiswa. Jadi saya datangkan Mas Dani supaya kalian nanti UAS ini bisa lancar dan nilainya bisa naikin nilai-nilai UTS kalian yang jatuh kemarin. Silahkan ada yang mau disampaikan lagi dari teman-teman? Biasanya Bu Jelita suka nasi padang loh, nggak ngasih nasi padang aja tuh. Di kantor. Mas Dani sukanya ricis ya, Mas? Nah, ini di sana nggak ada ricis ya? Ya, saya ngasih masukan aja sih, semua teman-teman lain juga. Terima kasih kalau tanggapannya baik, cuman kalau buruk juga nggak apa-apa, itu jadi pembangunan juga buat saya dan teman-teman Bionesia, dan juga mungkin ada beberapa contoh, kami juga beberapa murid gitu menerima dari program Kampus Merdeka baru-baru ini. Contohnya kemarin ada mahasiswi dari Universitas Bangka Belitung gitu. Ya ada Kampus Merdeka yang mau belajar molekuler di Bionesia, dan memang mungkin sifatnya sama di sana itu sekarang, terutama mesinnya atau mungkin alat-alat praktikumnya itu, alat-alat yang di labnya itu untuk menunjang atau penelitian tentang molekuler. Jadi dia itu yang Kampus Merdeka itu ada beberapa belajar di kami, dan emang tanggapannya positif juga. Ya itu tujuan kami juga, gimana menyebarkan ilmu pengetahuan terutama yang di kapasitas kami yaitu molekuler, dan kapasitas saya untuk dalam ilmu kelautan implementasinya, supaya molekuler ini setidaknya bisa memberikan pemahaman terutama untuk wilayah-wilayah tertentu gitu. Gitu sih, Jel. Oke, Mas Dani. Silakan teman-teman, ada yang mau menambahkan? Ya, teman-teman yang tertarik magang atau mengambil penelitian di sana bisa silakan hubungi Mas Dani. Yang masih mau nambah 2 semester, daripada 2 semester nggak ngapa-ngapain, silakan kalian magang di sana ya, Den. Kan siapa tahu biotek nggak lulus kan harus ngulang 2 semester lagi tuh, gimana daripada mau kan? Mending magang.
kalau pusing penelitian kan cuma nulis skripsi ya kan sekalian liburan ke Bali, istilahnya self healing loh ya bahasa kerennya. Bisa juga jadi 5%-nya magang, 95%-nya liburan. Jadi magang berkedok liburan gitu. Bisa juga tuh banyak tuh mahasiswa kayak gitu. Ya itu opsi buat kalian kalau udah lihat nilai harus ngulang opsi pertama kita bertemu 2 semester lagi. Makanya tolong dimaksimalkan ya untuk laporan sendiri nanti dalam bentuk video tadi sudah saya jelaskan. Kemudian apa namanya untuk hard filenya kalian print kemarin apa namanya spektrum dari modul yang di laboratorium, spektrum yang didapat, nilai absorbasi, kemudian yang tadi yang kemarin Mas Dani sudah jelaskan, kalian print apa namanya database base pair yang kemarin yang CGT itu yang masih di dalam Mega, kalian screenshot, kalian print, kemudian kalian yang di NCBI yang sudah ketemu nama spesiesnya juga kalian screenshot, kalian print. Kemudian begitu pula pohon filogenetik dan jarak genetik yang telah kalian buat, itu angka-angkanya yang tadi di Excel, dan pohonnya itu kalian print juga. Itu yang nanti dikumpulkan. Cuma gambar-gambarnya aja yang di print dengan video. Untuk materinya nanti diujikan di UAS minggu depan ya, hari Kamis. Untuk video dikumpulkan maksimal hari Kamis. Link YouTube-nya nanti saya kasih tempat pengumpulannya ke Malik ya. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti untuk yang kenapa, Malik? Untuk yang gambar yang dikumpulkan itu kelompok juga kayak individu. Kenapa? Itu Yang individu. Silakan kalian print masing-masing, pakai cover nama kalian. Sebagai bukti kalian menghadiri dan melaksanakan praktikum aja sih itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman seperjuangan saya, Mas Dani. Semoga kita bisa kerjasama di lain waktu. Semoga nanti juga bisa mengirim mahasiswa dari Umrah untuk penelitian, magang, ataupun nanti kerja di sana, begitu ya, Mas Dani ya. Siapa tahu ada dari Umrah yang bisa kerja di sana, meneruskan apa namanya, Mas Dani. Kalau mau, ini doain ya, Mas Dani ini lagi apply beasiswa untuk S2 keluar. Jadi mohon doanya juga buat Mas Dani. Mudah-mudahan ini jadi mempermudah jalannya Mas Dani buat kuliah ya Mas Dani keluar. Terima kasih. Sebelum kita tutup, boleh kita dokumentasikan dulu, silakan nyalakan fitur kameranya. Yes. Ada. Oke. 1, 2, 3. Bentar ya. Satu lagi. Ya ngeheng. Malik boleh screenshot satu kali lagi, Malik. Nge-lag. Iya. Oke. Satu. Gantian dia juga nge-lag deh. Oke. Terima kasih. Tiba-tiba oke. Kawan mereka ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa datang laporannya. Sekali lagi terima kasih Mas Dani ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Jangan lupa yang mau kepo tempat kerja Mas Dani bisa di search Bionesia. Bisa dilihat, bisa dibaca publikasi-publikasinya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Jangan bertemu lagi, nggak lulus dong mereka. Di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat bertemu di ujian akhir. Terima kasih Mas Dani. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.